Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Aswati Asri SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia kelas A Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fakra Iza Firmansyah dengan NIM 240907501005 dari Prodi Bisnis Digital kelas A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada pasal 36 yang menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Sebagai contohnya, di mana kita dapat berpergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan ataupun menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi kita. Itulah pemaparan saya mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.